Peran konsultan pajak ini punya hubungan baik dengan dinas pajak. Bahkan ada pejabat-pejabat pajak, misalnya Rafael Alun, yang punya perusahaan konsultan pajak. Mereka inilah yang akan mengakali agar wajib pajak tidak membayar sebesar kewajiban yang semula ditetapkan. Misalnya saja, angka yang semula dihitung petugas pajak harus dikeluarkan perusahaan adalah 5 miliar rupiah. Konsultan akan mengatakan pada perusahaan kalau dia cukup bayar 2 miliar rupiah saja. Dari angka itu bisa saja yang masuk ke kas negara sebenarnya hanya 1,5 miliar rupiah. Yang 500 juta akan masuk ke kantong petugas pajak. Para wajib pajak yang tidak mau capek berurusan dengan proses bayar pajak yang berbelit-belit akan memilih cara yang sebenarnya ilegal ini. Tapi persoalannya belum selesai. Dengan praktek seperti ini, maka target bisa-bisa tidak tercapai dan si petugas pajak mungkin terancam tidak akan memperoleh insentif. Karena itu harus ada cara menambah lubang yang dilakukan oleh petugas pajak ini. Sayangnya, penambal lubang ini adalah justru wajib pajak yang tidak bersedia bernegosiasi. Untuk bisa menambal lubang korupsi tersebut, para wajib pajak yang jujur harus diperas habis-habisan. Para wajib pajak yang jujur tersebut umumnya memiliki laporan keuangan yang rapi agar dapat lolos dalam pemeriksaan pajak. Karena itu, para oknum pajak itu harus berupaya keras memaksa para wajib pajak yang jujur itu agar dapat diperas kekayaannya. Mereka akan menuduh wajib pajak terlibat dalam kemungkinan-kemungkinan pelanggaran pajak yang sebenarnya datang dari hayalan para oknum tersebut. Lantas mereka malah mengancam akan adanya periksa pajak, ancaman pidana perampasan aset pribadi, dan lain-lain sebagainya. Misalnya saja, kalau ada perusahaan yang melaporkan keuntungan 5%, perusahaan itu akan ditanya, kenapa cuma 5%? Ini tidak masuk akal. Kok perusahaan lain bisa 15%? Saya kok curiga Anda melakukan transfer cash. Ujung-ujungnya si perusahaan akan ditakut-takuti dan diperiksa pajak-pajak tahun sebelumnya, disertai dengan ancaman bahwa kalau sampai ketahuan menyembunyikan pajak akan dipidana penjara dan aset-aset pribadi dia akan disita. Di bawah tekanan seperti itu tidak mengherankan pengusaha-pengusaha jujur ini hanya menyerah untuk bernegosiasi atau membayar lebih dari yang seharusnya yang ia bayar. Mafia pajak ini menjadi subur di Indonesia karena kondisi sistem perpajakan kita. Sistem perpajakan kita sangat rumit. Ada banyak sekali jenis pajak yang harus dibayar dan laporan pajak yang harus disahkan. Setiap bulan pengusaha harus menyerahkan laporan PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, cicilan PPh 25 dan lain-lain. Dengan sistem serumit itu, wajib pajak perusahaan sangat mudah melakukan kesalahan sehingga sangat sulit untuk menghitung laporan sehingga laporan pajak sendiri tanpa kesalahan. Kondisi inilah yang menjadi lahan empuk untuk kerjasama oknum pemeriksa pajak yang jahat dan konsultan pajak yang jahat untuk memeras para wajib pajak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.